الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar yang budiman, di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengkaji sebagian dari syarat-syarat salat. Sebagaimana kita maklumi bahwa syariat ini telah menetapkan beberapa syarat-syarat dan juga rukun-rukun yang terkait dengan ibadah teragung, yaitu salat. Yang syarat-syarat dan rukun-rukun ini wajib ditunaikan, wajib dipenuhi ketika seseorang berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin di dalam salatnya. Di samping ada adab-adab lain yang sifatnya sunnah, ya. Ada hal perkara-perkara yang disunnahkan. Tapi perkara yang wajib dilakukan, yang jika perkara ini ditinggalkan dengan sengaja, maka salat tersebut tidak sah dan dianggap tidak ada. Maka perkara-perkara yang wajib tersebut ialah syarat-syarat dan rukun-rukunnya, ya. Jadi ada syarat-syarat salat dan ada pula rukun-rukunnya. Dua hal ini berbeda, ya. Bedanya apa? Bedanya rukun-rukun salat itu pekerjaan-pekerjaan yang wajib dilaksanakan di dalam salat. Seperti misalnya berdiri di dalam salat, membaca Al-Fatihah, ruku', sujud, tumakninah di dalam ruku' dan sebagainya. Ini semua pekerjaan-pekerjaan yang wajib dilakukan ketika seseorang di dalam salat atau masuk di dalam salatnya. Tetapi yang disebut dengan syarat ini pekerjaan yang wajib dilakukan sebelum masuk ke dalam salat. Jadi sebelum dia masuk dalam salat, ada beberapa hal yang wajib dia lakukan dan dia persiapkan dengan baik, yang jika diabaikan atau ditinggalkan maka dia berdosa dan salatnya tidaklah sah, ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa syarat itu adalah apa yang kalau itu tidak ada maka meniadakan sesuatu yang sesuatu ibadah berikutnya, ya. Sesuatu yang kalau tidak ada maka menyebabkan tidak adanya sesuatu yang lain, ya. Tetapi keberadaannya, adanya sesuatu syarat tidak mesti menunjukkan adanya sesuatu yang lain. Seperti contohnya wudu, ya. Berwudu sebelum salat ini syarat, ya. Maka kalau wudu ini tidak ada, maka salatnya dianggap tidak ada. Tapi seorang yang berwudu, kalau wudunya itu ada, belum tentu dia salat, ya. Jadi syarat itu yang kalau tidak dilakukan menyebabkan tidak ada sesuatu yang lain, tidak dianggap. Ini. Nah, apa sajakah syarat-syarat yang wajib dikerjakan, ya, yang para ulama menyebutnya sebagai syarat-syarat salat, ya. Yang pertama adalah al-ilmu bidukhulil waqt, ya, mengetahui masuknya waktu salat. Dengan kata lain, seorang yang hendak salat salat salah satu di antara 5 waktu, dia sudah yakin dan sudah mantap bahwa telah masuk waktu salat yang hendak dia kerjakan. Dan hal ini bisa diketahui dengan ghalabatul dzan, ya, dengan dugaan kuat, ya. Bisa diketahui dengan dugaan kuat bahwa ini sudah masuk waktu salat, ya. Ini sudah masuk waktu salat maghrib misalnya, ya. Kita menduga bahwa ini sudah masuk waktu maghrib. Atau dengan informasi dari seorang yang kita percaya, ya. Seorang mengabarkan bahwa ini sudah masuk waktu salat maghrib misalnya. Atau kita mendengar azan, ya. Kita mendengar azan dari masjid, ya. Dikumandangkan azan maghrib. Kita tahu ini sudah masuk waktu maghrib, ya. Atau dengan ijtihad. Ijtihad tadi, ya, artinya menduga-duga atau mengira-ngira yang dengannya diketahui bahwa telah masuk waktu salat. Ini artinya jika seseorang melakukan salat sebelum masuk waktu salat, maka tidak sah, ya. Seperti seorang yang salat maghrib sebelum terbenam matahari dengan sempurna,
maka salatnya tidak sah. Begitu pula seorang yang hendak salat zuhur sementara masih jam 11 misalnya, jam 11:04 misalnya. Dan dia masuk dan dia melaksanakan salat zuhur, maka tidak diterima, ya. Tidak diterima oleh Allah dan tidak sah karena Allah Ta'ala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu atas orang-orang yang beriman adalah suatu kewajiban yang ditentukan waktunya. Di setiap salat ada waktu-waktunya. Jika dikerjakan sebelum masuk waktunya tidak sah. Jika dikerjakan setelah keluar dari waktunya juga tidak sah. Jadi dibatasi dengan waktu. Maka syarat pertama adalah seorang yang hendak salat dia sudah yakin bahwa dia sudah masuk waktu salat. Baik dengan mendengar adzan dari masjid atau adzan yang dikumandangkan di radio atau dengan melihat jadwal salat, melihat jam misalnya. Dia melihat jam dan biasanya jam sekian sudah waktu zuhur, maka dia salat zuhur. Atau dengan mengamati matahari misalnya, mengamati matahari dan bayangan-bayangan yang ada di bumi. Dengan itu semua, dengan salah satu di antara itu dia bisa yakin bahwa telah masuk waktu salat, ya. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah syarat yang kedua, at-taharah minal hadatsil asghar wal akbar. Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, ya. Dia telah bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang dimaksud dengan hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan berwudu. Misalnya, buang air kecil, buang air besar, buang angin, dan sebagainya, ya. Pokoknya perkara-perkara yang membatalkan wudu, ya. Jadi semua perkara yang membatalkan wudu, termasuk tidur, ya. Tidur yang pulas, ini pun juga hadas kecil. Maka seorang yang hendak salat, dia harus telah bersuci dari hadas kecil, dia telah berwudu. Adapun hadas besar adalah perkara yang mewajibkan mandi, perkara-perkara yang mewajibkan seorang mandi. Jadi seorang yang hendak salat, dia suci baik dari hadas kecil maupun hadas besar, ya. Kemudian dalil dari wajibnya berwudu, ya, wajibnya bersuci ketika hendak masuk salat ini adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak berdiri untuk salat, maka cucilah dulu wajah-wajah kalian, ya. Berwuduklah dahulu, ya. Cucilah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku. Kemudian usaplah kepala-kepala kalian, ya, mengusap kepala, dan cucilah kaki-kaki kalian hingga kedua mata kaki. Jika kalian dalam keadaan junub atau berhadas besar, maka bersucilah, yakni mandilah. Ya, Allah berfirman di surah Al-Maidah ayat 6 tentang wajibnya berwudu sebelum masuk salat. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Rawahul Bukhari wa Muslim. Allah tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian jika dia berhadas hingga dia berwudu terlebih dahulu. Jadi tidak akan diterima salat tanpa berwudu. Ini. Nah, dalil-dalil ini menunjukkan tentang wajibnya seseorang itu telah bersuci dari hadas kecil dan telah berwudu ketika hendak salat. Yang jika ini ditinggalkan, maka salatnya tidak sah. Dan alhamdulillah berwudu itu mudah, ya. Tidak sulit, ya. Khususnya ketika air tersedia. Dan ketika tidak tersedia air, boleh beralih kepada tayamum. Yang jelas ini suatu syarat yang wajib, namun mudah dilakukan dan ringan, ya, ringan, mudah. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah taharatul badan wal thawb wal makan alladhi yusalli fih. Sucinya badan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk salat, ya. Sucinya badan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk salat. Jadi seorang yang hendak salat, maka fisiknya atau badannya harus bersih dari najis atau kotoran. Tidak boleh ada sesuatu yang najis yang menempel di tubuhnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tanazzahu minal baul fa inna 'ammata 'adzabil qabr minhu." Bersucilah kalian dari buang air kecil.
Ketika setelah buang air kecil, wajib istinja, membersihkan sisa-sisa buang air kecil tersebut, sehingga bersih dari tubuh kita. Karena sesungguhnya sebagian besar azab kubur itu darinya, yakni dari sisa-sisa buang air kecil yang tidak dibersihkan. Ya, ini hadis riwayat Daruqutni dan dia menghasankan. Ini ya. Jadi tentang wajibnya membersihkan tubuh dari apa saja yang najis itu jelas. Ya. Jadi wajib tubuh seseorang yang tidak salat harus tidak terkena sesuatu yang najis, baik buang air kecil atau buang air besar. Ya. Ini. Setelah badannya bersih dari najis, juga pakaiannya. Pakaian yang digunakan untuk salat itu harus bersih pula dari najis. Tidak boleh terkena sesuatu yang dihukumi najis. Hal ini wajib karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mudaththir, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Ya. Wa thiyabaka fatahhir, maka pakaianmu maka sucikanlah. Ya. Dan juga salah seorang sahabat bertanya kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu Ummu Habibah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan menggunakan pakaian yang dia mendatangi keluarganya? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan mengenakan pakaian yang pakaian itu digunakan untuk mendatangi keluarganya atau istrinya? Maka Ummu Habibah radhiyallahu anha menjawab, "Na'am. Idza lam yakun fihi adza." Iya, beliau mengenakan pakaian yang digunakan untuk mendatangi istrinya, kecuali jika tidak terdapat kotoran. Ya. Jika pakaian itu tidak terdapat kotoran atau najis, maka digunakan untuk salat. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan. Ya. Dalil berikutnya adalah sebuah hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim, Ibn Hibban dan Ibn Khuzaimah, dan hadis ini sahih, bahwa Nabi SAW ketika sedang salat, di tengah-tengah salatnya, beliau melepas kedua sandalnya. Ya. Melepas kedua sandalnya. Maka manusia juga melepas sandal-sandal mereka. Maka setelah Nabi SAW selesai dari salatnya, beliau bertanya kepada para sahabatnya, kenapa kalian melepas sandal-sandal kalian? Mereka semua menjawab, kami melihat engkau melepas sandalmu, wahai Rasulullah. Maka kami pun melepas sandal-sandal kami. Maka beliau bersabda, sesungguhnya Jibril mendatangiku di dalam salatku tadi. Ya. Jibril alaihissalam mendatangiku, lalu memberitahu kepadaku bahwa pada kedua sandalku ini, ya, di bawah kedua sandalku ini ada kotoran, ya, ada sesuatu yang najis. Maka aku pun melepasnya. Ya. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka hendaknya membalik kedua sandalnya, dilihat dulu. Dan diperhatikan, apakah ada sesuatu yang najis? Ya? Jika dia melihat ada sesuatu yang najis menempel, maka hendaknya digosok-gosokkan ke tanah. Ya? Digosokkan ke tanah, kemudian dia boleh salat dengan kedua sandal tersebut. Ya? Ini dalil bahwa seorang yang di pakaiannya, baik di bajunya, sarungnya, ataupun sandal, ya. Apakah boleh seorang salat dengan sandal? Boleh, dan itu dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat ketika lantai masjid itu pasir, ya, tidak di keramik seperti sekarang ini. Ya. Para sahabat masuk dalam salat dengan sandal-sandalnya, termasuk juga Rasulullah SAW. Berarti sandal sesuatu yang dipakai. Ya. Nah, ketika di bawah sandal itu ada kotoran yang najis, Nabi tidak mengetahuinya, maka beliau salat. Tapi setelah beberapa rakaat, Jibril datang dan memberitahu. Maka Nabi melepas kedua sandalnya. Ya. Kemudian melanjutkan salatnya. Ya. Di sini juga terdapat dalil bahwa seseorang yang masuk ke dalam salat dengan mengenakan pakaian yang ada najisnya, karena tidak tahu atau lupa, kemudian dia teringat di tengah-tengah salat, kalau dia bisa melepas pakaian tersebut tanpa membuka auratnya, maka salatnya sah, boleh dilanjutkan. Ya. Ini syarat yang ketiga, yaitu sucinya badan, pakaian, dan tempat salat. Adapun tempat salat, ini wajib suci dari najis, karena sebuah hadis yang sahih bahwa salah seorang
Arab Badui, ya, salah seorang Arab dari pegunungan, pernah datang ke masjid Nabi, lalu buang air kecil di salah satu sudut masjid tersebut. Maka orang-orang berdiri untuk memukulnya atau menghardiknya. Akan tetapi Nabi SAW bersabda, "Da'uhu wa ariqu ala baulihi sijillan min ma' au dhanuban min ma'. Fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin." Rawahul Jamaah. Biarkan orang Arab pegunungan itu melanjutkan buang air kecilnya. Setelah itu siramkan satu ember air, ya. Siramkan air satu ember penuh ke bekas tempat buang air kecil itu. Karena sesungguhnya kalian diutus oleh Allah sebagai muyassirin, orang-orang yang membawa kemudahan. Dan kalian tidak diutus sebagai orang-orang yang mempersulit. Hadis riwayat Bukhari dan Ashabus Sunan, ya. Ini tentang dalil wajibnya seorang itu salat di tempat salat yang suci, ya. Baik itu karpet, lantai, atau tikar dan sebagainya wajib suci, ya. Kemudian syarat yang keempat adalah sitrul aurah, yaitu menutup aurat. Nah, menutup aurat di dalam salat ini, yang dimaksud menutup aurat ini adalah mengenakan pakaian yang layak, yang dikatakan zinah atau perhiasan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Khudhu zinatakum inda kulli salah." Ya. "Khudhu zinatakum inda kulli masjid." Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Khudhu zinatakum inda kulli masjid." Ambillah perhiasan kalian, pakailah perhiasan kalian pada setiap kali salat, ya. Pakailah perhiasan kalian pada setiap kali salat. Apa yang dimaksud perhiasan? Perhiasan di sini adalah pakaian. Pakaian yang membuat manusia itu kelihatan indah. Pakaian yang menutupi aurat dan layak digunakan untuk menghadap Allah Rabbul Alamin. Dan yang harus dikenakan oleh seorang laki-laki ketika hendak salat adalah pakaian yang menutupi tubuhnya, badannya, mulai dari pundak, ya, kedua bahunya. Jadi wajib mengenakan baju atau sesuatu yang menutupi kedua bahunya sehingga lututnya, ya. Bukan dari pusar ke lutut sebagaimana aurat laki-laki di luar salat. Ini lain lagi. Di dalam salat wajib menutupi mulai dari bahu, ya. Kedua bahunya wajib tertutup hingga ke lutut, sampai ke lutut. Ini wajib ditutup. Dan tentang ini Rasulullah SAW bersabda, atau ada sebuah hadis mengatakan, "Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajul fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'." Rahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki salat pada satu pakaian, ya, satu lembar pakaian yang tidak ada pada bahunya sesuatu pun dari pakaian itu, ya. Jadi wajib menutupi bahu, ya, kedua bahu. Wajib ditutupi, ya, ketika sedang salat. Kalau di luar salat nggak wajib bahu ini, tapi dalam salat kedua bahu ini wajib ditutupi terus sampai lutut. Ini yang wajib dikenakan oleh seorang laki-laki. Adapun seorang muslimah atau seorang perempuan, dia wajib ketika dalam salat itu dibedakan keadaannya ketika dia salat jauh dari laki-laki yang asing dengan kalau dia salat di masjid yang terbuka, yang di situ orang laki-laki lewat dan sebagainya. Para ulama membedakan. Kalau di rumahnya, seorang muslimah salat di rumahnya, di kamarnya atau di rumahnya, maka yang wajib dikenakan adalah baju kurung yang panjang yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, ya, wajah dan kedua telapak tangan, serta sebagian ulama mengatakan punggung kedua telapak kakinya pun juga tidak wajib ditutupi. Itu boleh terlihat, ya, punggung kedua telapak kakinya. Jadi wajib menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini yang wajib dikenakan. Dan pakaian yang dikenakan ini harus tidak tipis sehingga memperlihatkan warna kulit. Jadi pakaian yang dikatakan menutupi aurat adalah pakaian yang kalau dilihat dari luar tidak kelihatan warna kulitnya, ya, tidak terlihat putihnya warna kulit atau coklatnya warna kulit tidak terlihat. Jadi tertutup oleh pakaian tersebut.
Kedua, longgar, ya. Pakaian tersebut hendaknya longgar. Tapi bagaimana kalau ketat? Ya, kalau seorang laki-laki menggunakan celana panjang yang ketat misalnya, atau kaos, ya, dalam salatnya, apakah boleh? Maka para ulama mengatakan salatnya sah, tapi makruh, ya. Makruh, jadi tidak bagus, tidak selayaknya seseorang laki-laki mengenakan pakaian yang ketat ketika sedang salat. Tetapi kalau dia mengenakan itu, selama itu menutupi auratnya, maka salatnya tetap sah, kan, tapi makruh, ya. Ini syarat yang keempat, yaitu menutupi aurat. Kemudian tadi yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat adalah sekarang yang kelima, ya. Yang kelima adalah istiqbalul qiblah ma'al qudrah. Menghadap kiblat jika mampu, ya. Jadi sebelum salat kita harus tahu mana arah kiblat, ya. Kemudian kita salat menghadap ke arah tersebut. Bagaimana seseorang bisa mengetahui arah kiblat, ya? Baik dengan melihat mihrab yang ada di masjid, ya. Kalau di masjid mudah sekali kita mengetahui mana arah kiblat, atau dengan alat semacam kompas gitu, ya. Dengan alat kompas kita tahu mana arah kiblat, kita bisa tahu. Nah, kalau tersembunyi kita di suatu tempat yang tidak ada masjid, di situ kita tidak membawa kompas dan sebagainya, maka hendaknya bertanya. Kalau kita di suatu daerah di pemukiman, kita bertanya kepada penduduk di situ, mana arah kiblat, ya. Kita nggak tahu, tapi kita bisa tanya, mana arah kiblat. Kalau kita tidak mendapati seseorang yang bisa ditanya, maka boleh berijtihad, artinya menduga dan mengamat-ngamati, ya, menduga-duga kira-kira mana ke arah kiblat, kemudian salat ke arah tersebut, ya. Jika ijtihadnya itu benar, dugaannya itu benar, salatnya sah. Namun jika keliru, salatnya pun tetap sah, ya, tetap sah dan tidak wajib mengulangi, ya, karena dia sudah berupaya, sudah berusaha untuk mengetahui arah kiblat. Kalau kemudian ternyata keliru, maka salatnya sah dan tidak perlu diulangi. Menghadap kiblat ini wajib dilakukan, syarat, ya, tidak gugur kecuali untuk dua orang. Pertama, orang yang salat sunnah di dalam perjalanan, ya. Jadi seorang yang sedang salat sunnah di dalam kendaraan, di atas kendaraan, maka boleh nggak menghadap ke kiblat, boleh. Yang kedua, salat khauf, ya, salatnya orang yang atau kaum muslimin yang sedang berperang menghadapi musuh dan kondisi menuntut untuk tidak menghadap ke arah kiblat, maka salat mereka sah. Tapi selain dua macam orang ini, maka menghadap kiblat wajib dilakukan, ya, jika mampu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah beberapa syarat-syarat yang wajib dilakukan dan dipersiapkan sebelum seseorang masuk ke dalam salatnya. Jadi ada 5 perkara yang termasuk dari syarat-syarat salat yang kesemuanya ini wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan, ya, kecuali karena udzur, ya, kecuali karena udzur yang membuat seorang tidak mampu, maka syarat tadi menjadi gugur, artinya tidak wajib, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.